Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis, yaitu Business Next Craft. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ira Rahmawati dengan NPM 115 dan Rosa Komalasari dengan NPM 127. Selanjutnya yaitu Market Analysis. Market Analysis pada bisnis yang kami jalankan untuk mengidentifikasi need, want, dan demand, yaitu dengan melakukan survei menggunakan metode kuesioner yang kami berikan kepada konsumen. Nah, terlihat di sini terdapat 20 responden yang telah mengisi pada kuesioner yang kami sebarkan dalam Business Next Craft. Nah, selanjutnya 10 pertanyaan dan jawaban responden yang terdapat dalam kuesioner. Yang pertama, apakah Anda pernah membeli atau menggunakan produk scrap leher sebelumnya? Ternyata di sini terlihat terdapat 70% menjawab iya dan 30% menjawab tidak. Yang kedua, apakah Anda sering menggunakan scrap leher? Jika iya, dalam situasi apa Anda biasa menggunakannya? Terlihat terdapat 50% menjawab iya untuk memperindah penampilan atau fashion, 35% menjawab tidak, dan 15% hanya untuk acara formal atau informal. Yang ketiga yaitu terdapat 80% menjawab tidak pernah mengalami kesulitan saat menggunakan scrap leher dan 20% mengalami kesulitan dalam menggunakan scrap leher. Yang keempat yaitu terlihat terdapat 60% memilih harga 15.000 sampai 25.000 dan 30% memilih harga 35.000 sampai 40.000 dan masing-masing 5% memilih 25.000 sampai 30.000 dan 45.000 sampai 50.000. Selanjutnya yang kelima yaitu responden memilih warna yang paling menarik seperti warna putih, hitam, ungu, biru muda, merah putih, krim, perpaduan putih biru dengan desain bunga, nude, dan dusty pink. Yang keenam yaitu bahan scrap leher yang paling disukai, yaitu terdapat 50% kain katun, 25% kain satin, 20% kain sutra, dan 5% kain wool. Selanjutnya yang ketujuh yaitu fitur atau keunikan yang diinginkan dari produk scrap leher, yaitu terdapat 55% bunga atau pola geometrik, 25% batik, dan 20% polos. Yang kedelapan yaitu jenis scrap yang dibutuhkan, yaitu 85% jenis scrap yang panjang dan 15% jenis scrap yang pendek. Selanjutnya yang kesembilan terlihat di situ terdapat 85% membeli produk scrap leher secara online dan 15% membeli secara langsung ke toko. Dan yang terakhir yaitu faktor yang paling mempengaruhi keputusan untuk membeli produk scrap leher, terlihat terdapat 70% yang memilih kualitas produk, desain, dan harga, dan 30% memilih kualitas produk, harga, dan merek. Nah, selanjutnya siapa yang membutuhkan produk Anda? Nah, dalam bisnis yang kami jalankan, yaitu Business Next Craft atau scrap leher ini, terlihat di dalam kuesioner tersebut terdapat pria atau wanita yang telah mengisi kuesioner. Nah, sehingga Business Next Craft yang kami tujukan ini kepada semua kalangan, baik pria ataupun wanita yang tertarik pada fashion atau aksesoris. Yang kedua, segmentasi, target, dan positioning pada Business Next Craft. Yang pertama, segmentasi, demografis, usia. Business Next Craft kami ditujukan kepada semua kalangan, jenis kelamin pria dan wanita, geografis, lokasi. Business Next Craft kami memfokuskan di pasar kota-kota besar, misalnya Bandung. Psikografis, kepribadian. Kami memprioritaskan kenyamanan, kualitas, dan gaya dalam pemilihan aksesoris fashion. Selanjutnya, target. Business Next Craft yang kami tuju yaitu pria dan wanita, semua kalangan yang menyukai atau tertarik pada fashion dan aksesoris. Dan positioning. Yang pertama, keunikan produk. Memposisikan diri sebagai produsen Next Craft yang unik dengan desain dan motif yang berbeda dari yang lain. Nah, hal ini dapat menarik minat konsumen yang mencari produk aksesoris fashion yang unik dan terlihat berbeda dari yang lain. Yang kedua, kenyamanan produk.
Nah, bisnis Nextcraft dapat memposisikan diri sebagai produsen yang nyaman dan mudah digunakan dengan bahan yang lembut dan ringan. Nah, hal ini dapat menarik minat konsumen yang mencari produk aksesoris fashion yang praktis dan cocok digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, seberapa besar potensi dan pangsa pasar? Nah, potensi pasar untuk Nextcraft menurut kami cukup besar karena produk ini dapat digunakan oleh berbagai kalangan. Dan Nextcraft juga memiliki pangsa pasar yang cukup besar karena produk ini bisa menjadi aksesoris atau fashion yang populer di musim dingin. Potensi pasar juga dapat diperbesar melalui inovasi produk dengan menambahkan fitur tambahan, seperti bahan yang berkualitas atau desain yang lebih menarik. Selanjutnya, strategi pemasaran melalui marketing mix model. Yang pertama, produk atau produk. Dalam bisnis Nextcraft, produk merupakan elemen utama yang harus diperhatikan, dan produk Nextcraft kami harus memiliki bahan yang berkualitas, desain yang menarik, dan ukuran sesuai dengan berbagai kalangan. Produk Nextcraft juga harus sesuai dengan kebutuhan pasar, misalnya memberikan perlindungan yang cukup dari cuaca yang buruk. Yang kedua, price atau harga. Penentuan harga yang tepat sangat penting untuk memaksimalkan keuntungan bisnis Nextcraft. Harga harus sesuai dengan kualitas produk, daya beli konsumen, dan juga harga yang bersaing di pasar. Nah, bisnis Nextcraft dapat menggunakan strategi harga yang berbeda, seperti memberikan diskon atau promo untuk menarik minat konsumen. Yang ketiga yaitu tempat produk scrap leher juga akan mudah diakses oleh konsumen seperti di toko atau di pasar. Dan bisnis Nextcraft kami juga akan dijual melalui toko online atau toko fisik. Selain itu, bisnis Nextcraft juga menjalin kerjasama dengan agen atau reseller untuk memperluas jangkauan distribusi produk. Dan yang terakhir yaitu promotion. Nah, promosi digunakan untuk memperkenalkan produk Nextcraft kepada konsumen. Promosi kami dilakukan melalui berbagai cara, seperti iklan di media sosial, seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan promosi di toko online. Selain itu, bisnis Nextcraft kami juga memberikan voucher atau diskon kepada konsumen yang membeli produk dalam jumlah tertentu. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.